Assalamualaikum. Nah, lagi menetapnya di pohon mana pohon itu? Jadi kamu dekat-dekatan di pohon itu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi para pecinta syariat, ketika mediator kita beristirahat, ada satu sosok yang hadir ke dalam tubuh mediator. Sini. Abangan ninyo. Tanya lah. Sudah siap masuk ke kamar. Assalamualaikum, Ki. Cepat kali masuknya, Ki. Ada yang dorong. Oh, ada yang dorong. Siapa yang dorong? Siapa yang dorong? Nama Ki siapa, Ki? Amirun. Jadi Aki pribumi sini? Ya. Posisi Aki di mana, Ki? Di sana. Bisa tidak ditunjukkan di mana kuburan Aki di situ? Sudah hancur. Oh, sudah hancur. Sudah kan udah lama. Karena sudah lama. Jadi tidak ada puing-puingnya lagi. Tidak. Jadi kok gemetaran begini? Azab kali ya rupanya di kuburan, di dalam azab, di dalam pusara itu. Hah? Iya. Oh ya bikin karma juga lah semasa hidupnya. Ha, kayak gitulah akhirnya kalau sudah dikubur kan. Udah lama dikubur di situ? Sudah. Sudah. Saudara-saudaranya masih ada di kampung ini? Sudah nggak tahu. Udah enggak tahu. Oh, kasihan kamu. Jadi sekarang mau puing-puing kuburan itu udah enggak ada lagi. Udah. Jadi selama enggak ada kuburan itu di mana lagi menetapnya? Oh, sana. Di pohon mana pohon itu? Pohon besar itu. Pernah enggak menunjukkan aktivitas kamu, perwujudan kamu sama orang di sini? Enggak. Enggak. Jadi kamu kedinginan di situ? Ya. Karena nggak ada tempat. Oh, karena enggak ada tempat. Jadi perwujudan kamu di situ sebagai apa? Pocong. Pocong. Oh. Jadi kok kedinginan begitu? Ya, nggak ada tempat. Oh, enggak ada tempat. Kamu pernah enggak nampak sama manusia di sini? Nggak tahu. Enggak tahu. Tapi sengaja mengganggu manusia di sini enggak pernah. Enggak. Enggak. Tapi yang pernah nampak mungkin ada. Mungkin. Karena aku sering terbang ambing. Oh, terang kamu terumbang ambing. Aduh, ayo, ini kenal enggak siapa yang datang ini? Saudara kamu. Sebagai apa dia perwujudannya di alamnya itu? Kayak gitu. Oh, cuma glow-glowset kayak gitu aja. Kuburnya udah enggak nampak lagi. Nggak tahu. Tanya dia sama dia. Kamu kubur kamu masih ada enggak? Enggak tahu. Oh. Kamu pernah enggak ganggu masyarakat di sini? Sering. Oh, kualat kamu. Dia agak jahil. Oh, dia agak jahil. Jadi kamu dekat-dekatan di pohon itu? Oh, kamu di sini. Oh, sebelah sininya. Oh, di mananya kamu di situ? Ayo, enggak usah lari. Enak enggak jadi pocong kayak gitu? Enggak. Kenapa kok enggak enak? Susah jalan. Oh, susah jalan. Jadi kalau pocong kayak gitu enggak bisa joget-joget? Enggak. Enggak. Ini kok ngesot ini kenapa? Ini kakinya kemana? Dia lumpuh. Dia lumpuh. Oh, kasihan. Lumpuh dia. Ayo, enggak usah nakuti. Jadi kaki kamu lumpuh di alam kamu. Dulu kamu sebenarnya dari manusia kayak kami juga atau tidak? Iya. Oh iya. Oh, jadi kamu meninggalnya udah tua atau masih gadis atau masih kecil? 80 tahun. Oh, nenek-nenek udah ya. Jadi meninggalnya memang lumpuh. Oh, jadi inilah perwujudan dari penunggu-penunggu makam ini. Yang satu jadi pocong, yang satu nenek-nenek meninggalnya waktu umur udah 80 tahun, meninggalnya juga sudah lumpuh. Sampai di alamnya juga ya begini lumpuh juga.
Senang nggak hidup di alam kamu jadi lumpuh begitu? Nah, jadi kenapa kok kamu bisa balik ke bumi ini lagi? Nggak bisa nyaman kamu di alam kubur kamu? Banyak nggak dosa kamu sebelumnya? Hah? Karena tidak tahu agama. Oh lala. Jadi akhirnya nanti udah mati juga masih bangkit begini juga ya? Kamu pernah nggak menakuti orang-orang di sini? Hah? Sering? Udah jelas tuh kamu dapat hukuman dari Allah begini. Udah jadi ngesot di alam kamu ngesot gini masih nakut-nakuti orang juga. Nambah dosa kamu. Makam kamu masih ada enggak di situ? Enggak tahu lagi. Oh, pantas karena kamu istilahnya karena di dunianya aja udah kualat kayak gitu, tentu keluarga kamu enggak ada yang mau ngerawat kamu. Kaki udah lumpuh. Kamu masih punya saudara enggak di kampung ini? Enggak tahu juga. Oh lala. Ngomongnya aja udah kayak nenek peot kayak gitu. Kamu mana yang lebih dulu kamu meninggal daripada kakek kami yang dimakamkan di sana itu? Kamu kenal, udah tahu enggak dengan sejarahnya kakek siapa yang dimakamkan di situ? Enggak tahu. Oh, jadi duluan kamu atau beliau? Hah? Duluan dia. Kamu juga enggak, udah jelas duluan beliau, kamu enggak tahu ya? Berarti kurang pergaulan juga kamu. Kamu masyarakat sekitar sini? Hah? Tidak. Oh, berarti kamu dibuang kemari? Enggak tahu juga. Oh, enggak pernah makan sekolahan ini orang. Apa? Oh, zaman kamu nggak ada sekolah. Kalau kamu perasaan kamu di alam kamu apa karma kamu yang terdalam makanya kamu sempat jadi pocong? Karena bunuh diri. Oh, gantung diri. Enak nggak gantung diri kayak ayun-ayunan gitu? Nah, pantas lah karena setiap dasarnya setiap manusia-manusia yang dapat karma dari Allah itulah yang akan kembali ke muka bumi ini lagi, yang tidak mendapatkan suatu kesempurnaan. Kamu menyesal enggak? Menyesal. Menyesal. Tapi penyesalan itu udah tidak ada gunanya lagi. Sekarang, walaupun bagaimana, saya sedikit beri kamu ketenangan ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. 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 Bagaimana? Masih gemetar juga kamu? Enggak. Enggak. Kalau kaki kamu yang lumpuh itu kamu puas dengan kehidupan kamu sekarang begitu atau tidak? Enggak. Kalau seandainya saya mampu dengan izin Allah memberi kudarat kepada kaki kamu, kamu berjanji tidak untuk tidak menunjukkan diri kamu, untuk tidak ganggu orang lagi, kamu mau enggak? Betul? Ayo sempurnakan kaki. Yuk, sini saya bantu. Nah, ya, coba duduk. Nih, saya bantu.
Jadi disinilah kita coba untuk istilahnya sifatnya sekarang memprofesi, memberi suatu kesembuhan kepada makhluk ini dengan izin Allah. coba gerakkan. Namun ini perlakuan kita tidak boleh pada seperti kajian mengatakan adalah dengan memberikan suatu marifat dari untuk memberikan suatu Coba, kesehatan berdiri kepada sendiri. makhluk-makhluk yang belum sempurna. Namun boleh dipercaya atau tidak dipercaya bagi pencinta misteri. Namun ini adalah suatu nyata. Sifatnya suatu penyembuhan bukan hanya di alam nyata, tapi di alam gaib juga bisa, dengan memberi suatu kesembuhan dengan kalimah Allah, dengan memberi suatu marifat. Yang tidak berkaki kita beri berkaki, yang tidak berjalan kita marifatkan bisa berjalan. Namun itu semua tidak ada rekayasa. Kita menentukan hanya dengan sifat-sifat Allah semata. Yang berkuasa juga Allah, yang memberikan kudarat adalah Allah. Kita hanya perantara. Bagaimana? Sekarang kamu udah enak? Udah bisa berdiri? Udah senang? Tapi janji kamu tadi sama saya, kamu ingat kan? Iya. Tidak boleh setelah malam hari ini dengan alasan apapun juga kamu tidak boleh menunjukkan aktivitas kamu, apalagi mempengaruhi, mengganggu masyarakat yang di sini. Ya, cukup karma kamu saja selama masa hidup kamu. Lebih bagus kamu tabur suatu kebaikan agar karma kamu berkurang. Mengerti? Nah, jadi kalau yang makam yang berdiri yang dua itu yang dikatakan masyarakat di sini makam Tagak itu kamu kenal enggak itu? Tidak. Saya tidak lagi. Oh, karena kamu tidak orang sini. Jadi kamu sengaja cuma dibuang kemari gitu. Atau meninggal di sini. Oh, meninggal di daerah sana. Jadi meninggal kamu karena ajal, karena udah tua. Bukan karena makhluk ini karena gantung diri. Kamu dulu gantung diri karena apa? Kenapa kamu harus gantung diri? Iya, karena banyak masalah. Karena banyak masalah. Ya, Oh, karena banyak masalah diakhiri hidup dengan gantung diri. ya banyak orang yang cari. Hah? Banyak orang yang cari. Oh, karena banyak orang yang cari kamu. Iya, Kamu banyak dicari dulu karena kamu banyak utang atau karena kamu jahat? kena jahat. Oh, karena jahat. Kamu meninggal waktu itu gantung diri itu waktu umur berapa kira-kira? Ya, umur 40-an lah. Umur 40-an. Oh, masih muda kamu ya. Jahat kamu waktu itu kerjaan kamu raja maling atau raja rampok kamu? Ya, sering maling orang. Oh, karena maling banyak suka Ya, maling. Ya, Oh, maling suka. Jadi harta orang harta kamu ya. tanaman orang tanaman saya. Oh, tanaman orang tanaman kamu. Ya, punya kaki. Saya punya kaki. Oh, udah senang ya punya kaki kan? Ya, terima kasih. Iya, iya. Saya iya. punya kaki. Nah. Enak kan punya kaki kan, tidak ngesot lagi. Ya, Nah, tapi janji tidak boleh dilanggar ya. Kalau tadi kamu tidak punya kaki ngesot, kalau sempat saya dengar juga dari masyarakat sini pernah menunjukkan aktivitas kamu ganggu orang. Besok jangankan kaki kamu tidak punya kepala saya bikin. Mau ndak? Nah, kalau jangan tepati janji kamu ya. ya. Jadi kamu memang merasa tidak nyaman kan selama ini? Kemana-mana ngesot. Ada anak manusia yang minta sama saya. Oh, ada juga yang minta-minta. Sedangkan saya berjalan tidak bisa, minta lagi. Oh, tidak bisa jalan orang minta-minta juga. Ya pikirnya karena kamu hebat. Nama kamu siapa sebenarnya? Saruna, Hah? Saruna, Saruna? Saruna. Sarula. Oh, namanya Sarula. Kalau kamu nama kamu siapa? Ini yang tadi, Siapa saya tidak ingat. Suranto. Oh, Suranto. Ya, Oh, nama Suranto. Mati gantung diri. ya, Di alam jadi pocong. ya. Ah. Saruna, Saruna. Oh, lalah kasihan jalan hidup kamu ya. Jadi kamu tidak pernah mendapatkan kiriman doa lagi? Enggak, Kalau seandainya kami kasih doa, kamu kira-kira lebih nyaman atau tidak? ya boleh. Boleh. Ya, tapi setelah itu nanti kamu Jangan takut, lebih tapi bagus sudah ada. menabur suatu kebaikan ya. Ya, Agar dosa-dosa kamu bisa mungkin diampuni oleh Allah. Dan kamu bisa lebih nyaman ya. ya. Nah, ada enggak pesan-pesan untuk kami kira-kira dari alam Ya. kamu? Jangan pernah minta-minta ke sini. Oh, jangan pernah minta-minta ke sini. Ya, Bagi mereka yang pesan dari alam kamu untuk masyarakat yang istilahnya kaum kamu yang masih hidup ada enggak? ya enggak ada. Cuma itu aja, jangan minta-minta. Oh, jangan minta yang Pulang aneh-aneh. ke rumah saya. Ya. Hah? Boleh saya pulang ke rumah saya? Di mana rumah kamu? Ke rumah saya. Oh, ya, ya, enggak boleh, enggak boleh. Tunggu dulu.
Oh, kamu di situ. Di pohon bambu kayak gitu kok enak. Oh, jadi di pohon bambu itu rumah kamu? Oh, sananya lagi. Nggak ada batang jelatang di situ? Datang saya jelatang. Oh, nggak tahu jelatang. Bisa kalau kami datang ke sana bengkak muka kami kena jelatang di rumah kamu. Enggak tahu. Kamu nggak tahu. Jadi nenek mau duluan. Nenek mau duluan. Mau pulang duluan atau enggak? jadi masih nyaman nggak di batang tubuh ini? Senang. Oh, senang kan? Senang. Oh. Udah nenek 80 tahun, gaya juga masih centil, pantas kamu nggak punya kaki. Udah ratusan tahun saya nggak bisa jalan. Oh, udah ratusan tahun nggak bisa jalan. Sekarang kan udah bisa jalan kan? Tapi janji nggak boleh lebih jahil lagi. Nggak ya boleh ya. Bersyukurlah sama Allah kami bisa hadir kemari, kami bisa bantu kamu ya. Ya, saya minta terima kasih. Iya. Boleh, terima kasih. Terima kasih kemari itu sebenarnya kamu lebih bersyukurlah sama Allah. Karena gara Allah lah kami sampai kemari dan bisa bertemu dengan masyarakat makhluk-makhluk penunggu di sini. Itu banyak enggak yang lain-lainnya tuh di kuburan Taga itu? Banyak situ. Banyak situ. Kamu takut enggak dengan penunggu situ? Saya sering gitu ngesat. Oh, sering ngesot di situ. Oh, dikasih minum enggak sama orang-orang itu? Ada. Enggak ada. Orang untuk mereka aja enggak cukup, apalagi mau kasih kamu. Sekarang macam mana? Mau pulang enggak? Boleh. Mau pulang lagi? Ya. Kalau ikut saya boleh. Wah, untuk apa pulang ngurusin nenek-nenek peot kayak kamu? Ah? Tadi saya nggak bisa jalan, sekarang saya bisa jalan. Iya, walaupun udah bisa jalan cukup di sini saja, nikmati saja lah hidup di sini. Tapi dengan satu catatan kamu tidak boleh ganggu ya. Jadi walaupun bagaimana jalan kita beribadah itu, walaupun kamu sudah mendahului kami, jalan beribadah itu banyak caranya. Mudah-mudahan setelah pertemuan kita malam hari ini, kalian itu istilahnya bisa lebih baik lagi mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan kalian sendiri-sendiri. Kalau sudah terlanjur terjadi itu tidak ada obatnya lagi. Kalau memang kamu gantung diri cuma terlibat lebih kepada Allah, kamu harus meminta ampun. Mudah-mudahan dosa-dosa perbuatan kamu bisa diampuninya, ya kan? Ya. Saya kira lagi. Maka kamu harus bisa lebih banyak lagi menabur kebaikan. Tapi kalau menabur kebaikan tadi tidak usah nakut-nakuti orang lagi. Ya? Ya, sekarang mau kebaikan. Hidup aja terumbang ambik. Nah, boleh. Mudah-mudahan setelah malam hari ini kalian berdua saya kirimkan Al-Fatihah untuk kalian supaya lebih nyaman, lebih bisa diterima di sisi Allah ya. Ya. Nah, sekarang kalian pulang ya. Ya. Setelah berakhirnya Al-Fatihah yang saya kirimkan untuk kalian berdua nanti, kalian pulang ya. Ya. Ya, Nek ya. Ya. Kenapa ini? Ya. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua uzuzun almarhum muslimin dan muslimat ibadatuhu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rabbi, amin amin. Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Demikianlah tadi kehadiran dari dua sosok manusia yang telah menyesatkan dirinya semasa hidup dan mengambil jalan pintas. Namun itu adalah rahasia Allah. Ampunan ada sama Allah. Hanya Allah yang tahu. Mudah-mudahan setelah kehadiran kita pada malam hari ini, mereka di alamnya mendapatkan lebih suatu keringanan di sisi Allah. Kita manusia yang masih hidup hanya bisa mendoakan dan bermohon ketentuan Allah yang memberi. Ingat bagi kita semua, sepahit apapun di dunia ini, perjalanan liku-liku kehidupan kita, hindarilah suatu kesesatan. Pesan dari kami, pemburu misteri Putra Pasaman, jangan lupa, untuk lebih giatnya kami mengungkap segala tabir cerita
mistis yang belum terungkap di daerah kita ataupun di luar nanti, dukung kami, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share dengan keberadaan channel kami Pemburu Misteri Putra Pasaman. Wassalam.